welcome to my channel. Sorry sebab lama saya tidak upload video. Hari ini saya akan upload satu video yang menceritakan tentang jahatnya di Bali. Saksikan. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe. Dunia psikologi mengenai klorofobia yakini fobia terhadap badut di dunia moden. Fobia ini luas kerana novel Stephen King yang diterbitkan pada tahun 1986 yang menampilkan badut pembunuh yang dibintangi oleh Pennywise dan lebih dikenali sebagai Joker di semesta DC. Namun, dibanding dua karakter fiktif itu, ada badut yang menyebar teror di dunia nyata, yaitu John Wayne Gacy. John Wayne Gacy ini seorang pemerkosa, penyiksa dan juga pembunuh. Kebanyakan korbannya adalah pria berusia muda. Kejahatan sadisnya membuat ia disemati nama tengah The Killer Crown. Sama seperti badut Joker di alam semesta DC yang terbentuk bukan tanpa alasan. Meskipun demikian memiliki asal-usul yang pahit, yang mana di sejarah silamnya amat menyedihkan apabila Gacy sering dipukuli oleh ayahnya menggunakan sabuk celana dan juga benda-benda yang keras lain. Ayahnya merupakan seorang angkatan tentera Perang Dunia Pertama. Namun setelah itu, ayah Gacy merupakan mekanik kereta. Ia mendidik Gacy dengan teramat keras. Maklum, John, yaitu ayah kepada Gacy, merupakan pencandu alkohol. Misalnya, Gacy pernah dipukuli memakai sabuk celana kerana mengacau penataan ordinal di bengkel. Dalam kesempatan lain, ia dicambuk dengan sabuk penajam pisau cukur usai dituduh melecehkan anak perempuan tetangganya. Kerap juga ayah Gacy memukulnya tanpa alasan yang jelas. Gacy pernah dihajar menggunakan sapu sehingga pengsan. Siksaan secara mental juga datang melalui ujaran negatif. Gacy dilabel sebagai anak bodoh yang tidak pernah lebih baik daripada kedua saudaranya. Suatu kali Gacy telah ditolong oleh ibunya ketika ayahnya John memukuli Gacy. Pada saat itu, Gacy dilabel sebagai anak mami yang diprediksikan pada saat dewasa Gacy akan menjadi seorang cleaner. Lingkungan rumah dan sekolah Gacy dipenuhi para pelaku perisakan. Gacy juga pernah jadi korban pelecehan seksual oleh seorang anggota keluarga temannya. Pengalamannya ini dirahasiakan dari orang tuanya karena takut dimarahi ayahnya. Masa remaja, Gacy yang susah payah pada pertengahan pada tahun 1960-an, hidupnya mulai stabil. Ia tinggal di Waterloo sambil menangani beberapa restoran cepat saji. Dan pada saat itu Gacy juga menikah muda dan mempunyai anak. Di balik topeng kestabilan hidupnya, Gacy mempunyai wajah lain. Dia memakai narkoba di ruang bawah tanah rumahnya. Dia kerap mengajak pekerja restoran untuk minum-minum di sana. Gacy menggoda mereka. Dan pada saat inilah Gacy terlihat dan dibuktikan bahwa Gacy seorang gay atau biseksual. Di sana pula Gacy melanggar batas. Pada tahun 1968 dia didakwa melakukan sodomi pada kedua remaja lelaki dan dihukum 10 tahun penjara. Baru 18 bulan menjalani hukuman, Gacy mendapat pembebasan bersyarat dengan masa pencobaan selama 21 bulan. Syarat ia kembali ke Chicago untuk tinggal bersama ibunya. Gacy lantas membeli sebuah rumah di daerah Norwood Park dengan bantuan ibunya. Di tempat inilah ia melakukan aksi pelecehan seksual sehingga pembunuhan
terhadap hampir 30 orang. Semua orang yang dibunuhnya tidak diketahui sama sekali. Bahkan perilakunya ini tersimpan secara rapi karena Gacy memberi sikap yang normal di luar sana. Gacy memulai profesi sebagai penyedia jasa pengecatan dekorasi dan perawatan rumah pada awal tahun 1970-an. Ia menampilkan diri sebagai warga negara dan anggota komunitas lokal yang baik. Ia aktif dalam kegiatan-kegiatan komunitas lokal yang baik. Ia aktif dalam kegiatan-kegiatan yang sifat publik, termasuk menyelenggara pesta jelang musim panas tahun pada 1974. Rupanya dia beraktivitas juga seperti biasa, seperti tidak mempunyai kesalahan langsung. Chilford L. Leyendecker dalam The Man Who Killed Boys 1993 menceritakan bahwa pada 1975 Gacy bergabung dengan Jolty Joker, klub badut lokal yang anggotanya tampil rutin dalam acara menghiburkan pasien anak-anak di rumah sakit. Di sini dia bermula jadi badut, yang mana dia mengikuti si Jolly Joker ini. Si Gacy ini dia merancang kostum dia sendiri dan merias muka dia sendiri macam mana yang dia mau, dengan meruncingkan garis warna di bagian bibirnya, dan juga dia merancang kostum dan merias mukanya sendiri. Tapi jika badut-badut lain yang mengaplikasikan cat merah dalam bentuk bundar di sekeliling bibir, Gacy membuat kedua sudut muncing ke atas. Hasilnya raut muka Gacy seperti selalu tertawa, persis seperti Joker. Pogo the Clown atau Patches the Clown, demikian nama karakter badut Gacy. Ia terlihat lucu dan menghibur, setidaknya dalam kacamata badut klasik. Tetapi di balik karakter badut yang selalu tersenyum itu, Gacy melakukan aksi sadisnya. Oh, begitu. MC Choi yang pada awal Januari pada tahun 1972 yang sedang perjalanan memakai bus dari Michigan ke Omaha. Saat sedang berhenti terminal, ia diajak Gacy keliling Chicago. Katanya, "Ayo Messi, singgah dulu ke rumahku karena malam semakin larut." Maka MC Choi pun tidak mempunyai pilihan lain selain daripada mengikuti Gacy balik ke rumahnya. MC Choi tidak menolak dan ia pun tidak curiga ketika diminta menginap di rumah Gacy. Keesokan harinya, Gacy bangun dan sangat terkejut bila dia nampak si MC Choi membawa pisau, berdiri di depan pintu kamar dan memegang pisau. Dalam buku Burned Dreams Inside the Mind of the Serial Killer, Gacy kemudian menyergap MC Choi yang langsung mengangkat kedua tangan, tanda menyerah. Pisau MC Choi genggam mengarah ke bawah dan tanpa sengaja mengiris lengan Gacy. Kedua bergumul di lantai, saling menendang hingga akhirnya Gacy merebut pisau dan menusuk berkali-kali ke dada MC Choi. MC Choi tewas. Setelah beberapa kali Gacy menusuk MC Choi, kemudian Gacy pergi ke dapur dan di sana sudah ada sekotak telur yang terbuka dan daging asap di atas meja. Sepertinya MC Choi sudah memasak untuk Gacy. Rupanya si Gacy ini dia salah sangka. Dia pikir si MC Choi ini mau bunuh dia, padahal si MC Choi ini mau bawa dia pergi sarapan. Tapi si Gacy membuat tindakan terburu-buru. Lalu Gacy mengubur MC Choi di ruang bawah tanah dan ditutup dengan selapis beton. Dalam wawancara usai penangkapan, Gacy mengaku ke polisi bahwa ia merasakan dua sensasi yang sekaligus setelah membunuh MC Choi. Pertama, dia benar-benar kehabisan tenaga. Kedua,
organisme yang luar biasa. Berarti ketika dia membunuh si MC Choi, dia berasa macam puas dan juga berasa satu kesenangan dalam hati yang klimaks. Sejak saat itulah dia menyadari bahwa kematian menghasilkan sensasi paripurna. Pada tahun 1976 dan 1978 adalah periode Gacy melakukan mayoritas aksi pembunuhannya. Ia mengistilahkan dengan clashing, targetnya adalah remaja laki-laki berusia 14 hingga 18 tahun. Ada korban yang berprofesi sebagai pekerja di restoran cepat saji dan kelola. Ada pula pemuda asing yang polos dan terjebak sikap ramah Gacy. Modus operandi lain adalah dengan menculik paksa korban menggunakan obat bius. Bila ada remaja lelaki yang tidak mau mengikuti dia akan menggunakan obat bius untuk menangkap para remaja lelaki untuk dijadikan korban untuk mendapatkan kepuasan hati dia. Sejak juga Benny Denny. Pada 1975, ia memulai satu teknik penjebakan baru, mengajak pekerja restoran ke rumahnya untuk minum-minum. Saat korban sudah mabuk, Gacy akan membrogol korban dengan alasan akan menunjukkan aksi sulap. Dia maksudnya nih, dia akan kasih tipu dia punya korban dengan alasan ngasih dia buat magic. Suatu korban pada akhirnya tewas dan dikubur di ruang bawah tanah, tapi korban tidak semua dikubur di ruangan bawah tanah. Dari investigasi kepolisian, ada beberapa korban yang dibuang di sungai Des Plaines. Kebanyakan mangsanya dia akan kubur di bawah tanah rumah dia. Tapi ada juga yang akan dia buang ke sungai Des Plaines. Menurut catatan Terry Sullivan dan Peter T. Malkin dalam Killer Clone: The John Wayne Gacy Murders 2011, penyelidikan polisi dimulai dengan penghilangan Robert Jerome Pace, 15, pekerja paruh waktu di restoran yang dikelola Gacy. Pada ibunya, Pace izin keluar sebentar karena ingin menemui seorang kontraktor bernama Gacy yang menjanjikan pekerjaan, namun Pace tidak pernah kembali usai ibunda Pace melaporkan anaknya yang hilang. Polisi mendapat keterangan soal pertemuan Gacy dan Pace dari pemilik apotek tempat mereka berdua bertemu. Mereka pun segera meminta keterangan Gacy yang berkali-kali mengelak terlibat atas hilangnya Pace. Polisi kemudian mendapat izin pengadilan untuk menggeledah rumah Gacy dan menemukan barang-barang mencurigakan. Ada baju-baju yang terlalu kecil untuk ukuran Gacy, buku soal homosexualities dan pedofilia, kartu-kartu SIM, borgol, alat suntik, pistol, tanda terima dari apotek tempat Pace bekerja. Sementara polis melanjutkan pemeriksaan intensif, Gacy masuk pengawasan sejumlah detektif. Gacy berupaya merebut hati para detektif dengan mengajak mereka makan-makan, minum-minum sambil menggaskan bahwa dirinya tidak tahu apa-apa. Dia mencoba merasua detektif-detektif yang dibayar untuk menyelidik kasus si Gacy ini. Namun sebaliknya, si Gacy ini cerdas, dia mengambil hati para detektif dengan membawa makan, minum, dan sebagainya. Proses penyelidikan yang panjang membuat Gacy kelelahan setelah berbagai pertemuan baru. Kian mengaitkan dirinya pada kasus kehilangan belasan pemuda termasuk Pace. Gacy akhirnya mengaku bersalah. Ia menyatakan telah melakukan penculikan dan pembantaian terhadap lebih dari 30 orang. Pada akhirnya dia pun lelah disebabkan penyelidikan atas kehilangannya si Pace ini. Jadi dia pun mengakulah dia sudah membunuh 30 orang sebelum si Pace itu. Kemudian satu tim polisi bersenjata lengkap disertai tim forensik meluncur ke rumah Gacy. Ruang bawah tanah agak kebanjiran air, tetapi tim tidak
kesulitan untuk menggali tanah hingga akhirnya menemukan potongan-potongan daging, busuk, dan tulang lengan manusia. Mayat Priest termasuk yang dibuang ke sungai bersama 4 korban lain. Sisanya ditemukan di ruang bawah tanah atau garasi rumah si Gacy ini di Norwood Park. Usia rata-rata korban antara umur 14 tahun hingga 19 tahun. Totalnya semua korban yang dibunuh oleh Gacy adalah 33 orang, tetapi yang bisa dicam hanya 27 orang sahaja, selebihnya mungkin sudah memburuk ataupun sudah reput. Pada saat penangkapan, Gacy mengklaim total korban sebenarnya mencapai 45 orang. Gacy tidak mahu menyebutkan di mana sisa mayat dikuburkan sebab ujarnya tugas kalian polis untuk menemukannya. Beberapa penyelidik mempercayai klaim Gacy, namun hingga persidangan polisi tidak menemukan mayat korban lain. Pada 13 Maret 1940 ia didakwa hukuman mati dan menanti 14 tahun sebelum disuntik mati di Stellville Correctional Center di Lyons pada 10 Mei 1994. Menurut sejumlah laporan, si Gacy ini didiagnosis sebagai seorang psikopat yang tidak merasa menyesal atas tindakan kejahatannya. Penyertaan terakhirnya pada pengacara dengan nada sombong adalah bahwa si Gacy ini bilang hukuman mati tidak akan dapat mengembalikan nyawa para korban. Ya memang betul lah, siapa yang dapat mengembalikan nyawa kan kalau sudah mati. Pada jam-jam jelang eksekusi mati, sekitar 1000-an orang berkumpul di luar gedung Stateville itu. Mayoritas pendukung pelaksanaan eksekusi, sebagian kecilnya adalah massa penolak hukuman mati. Beberapa yang benci setengah mati pada Gacy mengenakan kaos dan slogan-slogan satir namun tajam. Salah satunya, tidak ada air mata untuk si badut. Dan setelah itu Gacy pun dihukum oleh pihak mahkamah. Dijatuhkan hukuman bunuh oleh pihak mahkamah. Lalu Gacy pun meninggal pada tahun 1994. Oke, itu saja daripada saya. Terima kasih karena sudah menonton channel YouTube Mastini LG. Jangan lupa subscribe dan juga like dan komen. Apalagi kamu mau cerita selepas ini. Oke, bye. 3, 2, 1.